Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'in wa rahmatullahi wa masyayikhina masyayikhina sallallahu alaihi wa khususan ila Haji Ahmad bin Syamsul wa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila sahibil kitab Ihya Ulumuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa qala lan ngucap sapa Mu'adz bin Jabal Mu'adz bin Jabal sapa Mu'adz bin Jabal sapa Mu'adz bin Jabal sapa Mu'adz bin Jabal Mu'adz bin Jabal fi ta'limi ing dalem pengajaran wa ta'allumi lan belajar fi ta'limi ing dalem pengajaran wa ta'allumi lan belajar wa riwayatahu sartane riwayate Mu'adz bin Jabal wa riwayatahu lan sartane riwayate Mu'adz bin Jabal aidun halimalih marfu'an hale rupa hadis marfu ucapane ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu ta'allamu padha belajaro sapa sira kabeh al ilma ing ilmu Fa inna ta'allumal ilmi mongko sak temene belajar ilmu. Fa inna ta'allumal ilmi mongko sak temene belajar ilmu lillahi krana Gusti Allah iku hasanatun kebagusan. Lillahi krana Gusti Allah iku hasanatun kebagusan. Wa talabahu lan sak temene luru ilmu. Wa talabahu lan sak temene luru ilmu iku ibadatun dadi ibadah. Wa mudarasatahu lan sak temene deres ilmu iku tasbihun dadi tasbih. Wal bahthalan sak temene bahas utawa diskusi anhu saking ilmu iku jihad. Wa ta'limahu lan sak temene ngajarake ilmu liman maring wong layak lamu kang ora ngerti sapa man. Wa ta'limahu lan sak temene ngajarake ilmu iku sedaqah wa badlahu lan sak temene nyurahake ilmu li ahlihi maring wong kang duweni ilmu utawa kedue wong kang duweni ilmu iku kurbatun ibadah peparek wa huwa tawi ilmu iku al anisu kanca fil wahdati ing dalem ijen wasahibu lan dadi bolo utawa kanca fil khulwati ing dalem persepen wa dalilan dadi dalil ala sarra'i ing atase tingkah seneng wa dzarra'i lan tingkah susah ala sarra'i ing atase tingkah seneng wa dzarra'i lan tingkah susah
Wal waziru lan dadi kanca. Wal waziru lan dadi kanca. Wal waziru lan dadi kanca indal akhillai ing dalem nalikane tingkah persepen. Wal qaribulan bisa dadi wong kang cedhak. Wal qaribulan bisa dadi wong kang cedhak. Indal hurubai ing dalem utawa inda faqdil quronai ing dalem nalikane sepine pira-pira kanca. Ing dalem nalikane sepine pira-pira kanca. Wa manaru sabilil jannati lan dadi cahayane dalane swarga. Wa manaru sabilil jannati lan dadi cahayane dalane swarga. Yarfa'u bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah. Yarfa'u bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ilmu ngangkat aqwaman ing pira-pira kaum. Yarfa'u bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu aqwaman ing pira-pira kaum. Fayaj'alu mongko bakal ndadekake sapa Allah. Fayaj'alu mongko bakal ndadekake sapa Allah hum ing kaum utawa aqwam hu ing aqwam fil khairi ing dalam kebagusan. Fil khairi ing dalam kebagusan ndadekake qodatan ing panutan. Qodatan ing panutan hudatan. Hudatan ing petunjuk. Hudatan ing petunjuk. Yuhtada kang den tuduhake. Yuhtada kang den tuduhake sapa wong bihim kelawan kaum. Yuhtada kang den tuduhake. Yuhtada kang den tuduhake sapa bihim kelawan kaum. Sapa bihim kelawan kaum. Yuhtada kang den tuduhake sapa bihim kelawan kaum. Adillatan ing pira-pira dalil fil khairi ing dalem kebagusan. Adillatan ing pira-pira dalil fil khairi ing dalem kebagusan. Tuktasu den critakake. Tuktasu den critakake apa asaruhum. Apa asaruhum pira-pira labete kaum. Apa asaruhum pira-pira labete kaum. Watur makulan den pandang. Watur makulan den pandang. Apa af'aluhum pira-pira penggaweane kaum. Apa af'aluhum pira-pira penggaweane kaum. Wataruhu bulan demen sapa al malaikatu malaikat. Wataruhu bulan demen sapa al malaikatu malaikat fi khillitihim. Ing dalem ngancani kaum. Fi khillitihim ing dalem ngancani kaum. Wa bi ajnihatiha lan kelawan pira-pira suwiwine malaikat. Wa bi ajnihatiha lan kelawan pira-pira suwiwine malaikat. Tamsahu ngusap sama malaikat hum ing kaum. Hum ing kaum.
Kulurot bin utawi saben-saben perkara kang teles. Kulurot bin utawi saben-saben perkara kang teles. Kalau di tempat kalian wayas bahu gitu ya. Wayusabbihu gitu ya. Wayusabbihu lahum. Cetakannya beda. Wayusabbihu lan maca tasbih. Wayusabbihu lan maca tasbih lahum maring akwam apa kulurot bin. Wayusabbihu lan maca tasbih lahum maring akwam apa kulurot bin saben-saben perkara kang teles. Apa kulurot bin saben-saben perkara kang teles waya bisin lan saben-saben perkara kang garing. Waya bisin lan saben-saben perkara kang garing. Walahum lan maring kaum yastaghfiru jaluk ngapura sapa kullu rabbin wa yabisin. Walahum lan maring kaum yastaghfiru jaluk ngapura sapa kullu rabbin wa yabisin. Hatta hitanul bahri sehingga iwake segara. Hatta hitanul bahri sehingga iwak-iwake segara wa hawamuhu lan pira-pira kewane bahar. Wa hawamuhu lan pira-pira kewane bahar. Wasibaul birri wasibaul barri lan hewan buase daratan. Wasibaul bari lan hewan buase daratan. Wa an'amuhu lan hewan jinae bar. Wa an'amuhu lan hewan jinae bar. Wassama'u lan langit. Wassama'u lan langit. Wa nujumuha lan pira-pira bintange langit. Utawa anjamuha lan pira-pira bintange langit. Li annal ilma krana sak temene ilmu. Li annal ilma krana sak temene ilmu iku hayatul qulubi. Uripe pira-pira ati. Iku hayatul qulubi uripe pira-pira ati minal ama saking wuta. Minal ama saking wuta. Wa nurul absori lan cahayane pira-pira peninggal. Lan cahayane pira-pira peninggal. Minadz dzulumai saking pira-pira nggon peteng. Minadz dzulumai saking pira-pira nggon peteng. Wa quwwatul abdani lan kekuatane pira-pira awak. Quwwatul abdani lan kekuatane pira-pira awak minad dha'fi saking lemes. Yabluhu tumeka bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu sapa sing tumeka al abdu kawula. Sapa sing tumeka al abdu kawula tumeka manazilal abrori ing pira-pira panggonane ing pira-pira panggonan kang bagus. Manazilal abrori ing pira-pira panggonan kang bagus. Wat darajati lan pira-pira derajat al ula kang luhur. Wat darajati lan pira-pira derajat ing pira-pira derajat al ula kang luhur. Wat tafkiru lan utawi mikir-mikir. Wat tafkiru lan utawi mikir-mikir fihi ing dalam ilmu. Wat tafkiru lan utawi mikir-mikir fihi ing dalam ilmu iku yuk dalu den padhaake. Iku yuk dalu den padhaake
bisyami kelawan poso utawa asyama ing poso. Iku yudalu den padhaake apa tafakkur utawa tafkir asyama ing poso. Memudarasatu hulan utawi deres ilmu. Memudarasatu hulan utawi deres ilmu iku bil qiyami den padhaake kelawan ngibadah wengi. Iku bil qiyami den padhaake kelawan ngibadah wengi. Wabilan iku tetap kelawan ilmu. Wabilan iku tetap kelawan ilmu yuta'u den taati. Yuta'u den taati sapa Allahu Gusti Allah. Wabilan iku tetap kelawan ilmu iku yuta'u den taati sapa Allahu Gusti Allah. Wabilan kelawan ilmu. Wabilan iku tetap kelawan ilmu yu'badu den sembah sapa Allah. Wabilan kelawan ilmu yuwahadu den tauhidi sapa Allah. Wabilan kelawan ilmu yuwahadu den tauhidi sapa Allah. Wabilan kelawan ilmu yutawarra'u den hormati sapa Allah. Wabilan kelawan ilmu yutawarra'u den hormati sapa Allah. Wabilan kelawan ilmu tusalu den sambung apa al arhamu biro-biro sanak. Tusalu den sambung apa al arhamu biro-biro sanak. Wa huwa utawi ilmu iku al imamu imam. Wa huwa utawi ilmu iku al imamu imam. Wal amalu lan utawi ngamalake iku tabi'uhu makmume imam. Wal amalu lan utawi ngamalake tabi'uhu makmume imam. Yalhamu paring ilham. Yalhamu paring ilham hu ing ilmu sapa Allah Gusti Allah. Yalhamu paring ilham hu ing ilmu sapa Allah Gusti Allah. Paring as-su'ada ing pira-pira wong kang bejo. Di situ kalian ada Allahnya enggak ada ya? Enggak ada. Berarti yulhamu dan ilhamake. Atau ya yalhamu gitu aja. Yalhamu paring ilham sapa Allah hu ing ilmu as-su'ada ing pira-pira wong kang bejo. Wa yuharrimu lan ngaromake sapa Allah hu ing ilmu. Wa yuharrimu lan ngaromake sapa Allah hu ing ilmu al asqiya ing pira-pira wong kang cilaka. Al asqiya ing pira-pira wong kang cilaka. Jadi ini masih tentang fadilahnya ilmu. Kata Mu'ad bin Jabal tentang ilmu itu ya, dan ini adalah hadis marfu, artinya hadis marfu itu hadis sampai kepada para sahabat itu ya. Kata Mu'ad itu ta'allamul ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi hasanatun. Belajarlah ilmu karena orang yang belajar ilmu karena Allah itu dia mendapatkan kebaikan. Terus kemudian mencari ilmu itu bagian dari ibadah. Dan mengulang ilmu, belajar ilmu itu ya, membaca kembali deres itu ya. Deres itu berasal dari kata mudarosah itu ya. Mengulang kembali ilmu itu sama seperti kita membaca tasbih. Dan berdiskusi, membahas tentang ilmu itu sama seperti jihad. Terus kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain itu sama seperti sedekah. Terus kemudian memberikan ilmu kepada orang yang tepat itu sama seperti ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dan ilmu itu bisa menjadi teman dikala kita sendirian dan juga bisa menjadi
teman juga di saat kita berada di tempat yang sepi. Dan ilmu bisa menunjukkan kepada kita perkara yang menyenangkan dan perkara yang menyusahkan. Ilmu juga bisa menemani kita di tempat-tempat sepi dan menjadi teman dekat kita ketika kita tidak memiliki teman atau sedang berada sendirian, tidak berada di sekitar teman kita. Dan ilmu itu bisa menerangi jalan menuju surga. Allah akan mengangkat kaum-kaum yang memiliki ilmu dan menjadikan mereka sebagai panutan bagi kaum yang lain dalam hal kebaikan. Dan mereka menjadi inisiator ya untuk hal-hal kebaikan. Kisah mereka akan senantiasa diingat dan perilaku mereka akan senantiasa dijadikan sebagai panutan. Dan malaikat itu akan senantiasa bersama mereka dan melindungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan orang yang sedang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap hal yang ada di muka bumi ini, baik yang basah ataupun yang kering. Dan bahkan mereka juga akan membaca tasbih kepada orang yang mencari ilmu. Sampai pada ikan-ikan yang ada di samudra beserta dengan hewan-hewan lainnya. Dan juga semua hewan yang ada di daratan, baik yang yang buas maupun yang jinak. Langit beserta bintang-bintangnya juga akan membacakan tasbih kepada orang yang sedang mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah kehidupan hati atau dapat menghidupkan hati dari kebutaan dan dapat membuka pandangan kita dari kegelapan dan dapat menguatkan badan kita ketika sedang lemah. Yablughu bihi al-abdu, dengan ilmu seorang hamba itu akan sampai pada tempat-tempat yang tinggi dan derajat-derajat yang mulia. Berpikir tentang ilmu itu sama seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi kalian menghafal Al-Quran atau menghafal hadis atau menghafal pelajaran itu sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Dan kalian misalkan tidak berangkat ngaji, terus kemudian pinjam kitab temannya, ngesai kitab, atau membaca apapun gitu ya, pelajaran, mengulang pelajaran itu sama seperti qiyamul lail, sama seperti beribadah di malam hari. Dan dengan ilmu itu Allah bisa ditaati. Kalau orang tidak punya ilmunya ya susah untuk taat kepada Allah. Dia pikirnya taat tapi ternyata tidak taat. Dan dengan ilmu juga Allah itu disembah. Untuk menyembah Allah itu juga ada aturan-aturannya, tidak asal-asalan. Dan dengan ilmu itu juga kita bisa mentauhidkan Allah. Dan dengan ilmu kita bisa memberikan penghormatan kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa menyambung tali silaturahim. Dan ilmu itu sebagai imam. Nah, dan amal itu adalah sebagai makmumnya. Artinya apa? Artinya ilmu itu harus diikuti dengan amal. Dan ilmu itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beruntung. Dan Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang celaka. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting sekali, karena dengan ilmu itu semua kebaikan kita itu bisa benar-benar kita lakukan dengan tepat itu. Bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, semua itu butuh ilmu. Kalau tidak butuh ilmu, kalau tidak memiliki ilmu ya salah. Sama seperti misalkan orang tidak paham atau tidak memiliki ilmu tentang wasilah itu seperti apa. Sehingga orang tuh berziarah apa itu ya tujuannya itu ya untuk meminta sesuatu kepada orang yang di dalam kubur itu. Ini kan tanpa ada embel-embel wasilah, tanpa minta wasilah, cuma minta begitu saja. Nah, ini kan salah. Dia berarti melanggar ketauhidan kan seperti itu. Terus menyembah Allah itu, beribadah, menyembah Allah itu, sholat, terus berpuasa, zakat, semua itu juga ada ilmunya. Tidak bisa asal-asalan kita lakukan. Orang yang kelihatannya sholatnya khusyuk gitu kan, kelihatannya sholatnya khusyuk,
ternyata misalkan dia itu tidak paham yang membatalkan sholat, dia melakukan gerakan 3 kali berturut-turut yang itu membatalkan sholatnya. Ini karena dia tidak punya ilmunya, ya ibadahnya tidak akan diterima. Dan Allah itu dihormati juga dengan menggunakan ilmu. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah, itu juga harus butuh ilmu. Dan orang yang punya ilmu itu bisa menyambung tali silaturahim. Itu sangat penting sekali ilmu itu. Jadi kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat itu benar-benar ditentukan dari ilmu yang kita miliki. Tanpa kita memiliki ilmu, maka hati kita itu akan mati. Hati kita akan mati. Karena ilmu itu hayatul qulub minal amal. Bisa menghidupkan hati kita dari kebutaan. Orang kalau misalkan hatinya mati itu, ya dia tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya semua itu dimakan. Sehingga orang itu korupsi, menipu, terus kemudian melakukan kedoliman, ya melakukan semua hal yang merugikan orang lain. Itu dia merasa tidak memiliki apapun karena di dalam hatinya itu tidak ada ilmu. Maka nanti ilmu itu ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, kan kayak gitu. Ilmu yang dimaksud di sini tentunya adalah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ilmu yang pertama itu yang paling utama itu ilmu apa. Nah sekarang kalau orang tuh pandai dalam membuat pesawat misalkan, jenius dalam membuat pesawat, apakah itu kemudian bisa menghidupkan hati? Ya belum tentu, karena itu bukan ilmu yang memiliki karakteristik takarub kepada Allah itu. Hanya ilmu yang kaitannya untuk menciptakan sesuatu. Maka yang dibutuhkan di sini adalah ilmu syariat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang bisa menghidupkan hati kita. Tapi kalau ilmunya itu bukan ilmu yang semacam itu, misalkan ilmu hitam dan juga yang lainnya, ini ya sama saja. Bukan yang dimaksud ilmu yang di sini. Nah, begitu mulianya juga orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang sedang belajar ilmu. Karena ketika dia belajar ilmu itu adalah sebuah kebaikan. Dia menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Terus kemudian mempelajari ulang ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu sama seperti membaca tasbih. Maka kalau pondok-pondok yang pondok-pondok yang konsennya itu pada pendidikan, itu jarang santri-santrinya yang punya amalan-amalan tertentu yang membaca tasbih sekian setiap hari, dan juga yang paling itu mingguan untuk melatih supaya ada keseimbangan gitu ya hati gitu. Karena pada hakikatnya kita belajar ilmu itu sama seperti membaca tasbih. Kita berdiskusi, kita bermusyawarah tentang ilmu itu sama seperti orang yang jihad. Itulah orang-orang yang mencari ilmu. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Ketika ada temannya yang belum paham, terus kalian menyampaikan, oh tadi itu kayak gini loh. Itu merupakan sodakoh itu. Dan kemudian mengajarkan ilmu kepada orang-orang ini juga bagian dari ibadah takarub kepada Allah. Jadi para ulama itu kenapa mereka itu bisa menjadi wali, kenapa hatinya itu bisa bersih? Karena setiap hari mereka itu selalu belajar dan mengajarkan ilmu. Sehingga kalau semuanya itu dinilai seperti ini ya, dinilai kebaikan, dinilai ibadah, dinilai tasbih, dinilai jihad. Kalau benar-benar beliau-beliau itu ikhlas gitu, maka beliau akan mencapai pada tataran kedekatan kepada Allah. Karena menyampaikan ilmu, memberikan ilmu kepada ahlinya, kepada orang-orang yang tepat, itu merupakan kurbah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada itu, ulama-ulama yang alirannya kayak Gus Baha itu kan sering ngendikan kalau beliau itu termasuk kiai yang ibadahnya itu biasa-biasa saja. Sholatnya itu ya biasa saja, bukan yang semalaman sholat tahajud dari jam 2 malam atau jam 1 malam sampai subuh, itu juga enggak. Cuman amalannya Gus Baha itu apa? Membaca. Amalannya Gus Baha itu belajar dan mengajar. Nah, itu ya kemudian derajatnya bisa sama nggak seperti wali itu? Ya bisa. Bisa, karena memang badlahu li ahlihi, menyampaikan ilmu kepada orang yang tepat, mengajarkan ilmu kepada orang yang tepat, itu dinilai seperti ibadah mendekatkan diri kepada Allah itu. Kalau terus kita menyampaikan tidak hanya kepada satu, bahkan pada ratusan jutaan orang, memiliki murid banyak gitu ya, sudah menyampaikan bertahun-tahun, ya wajar kalau kemudian dia mendapatkan
kedekatan kepada Allah. Karena setiap saat, setiap waktu beliau-beliau itu yang mengajarkan, menyampaikan ilmu itu hakikatnya sedang mendekatkan diri kepada Allah itu. Dan ilmu itu bisa menjadi teman dikala kita sendirian. Orang yang punya ilmu, orang yang suka terhadap ilmu itu ketika sendirian itu tidak bingung. Karena dia pasti akan berpikir, dia akan menyibukkan pikirannya dengan berpikir tentang hal-hal yang tidak terfikirkan sebelumnya, atau digunakan untuk membaca, atau digunakan untuk apapun, untuk menambah pengetahuan dan juga wawasannya dia. Maka tidak membutuhkan teman. Wasohibu fil kholwah. Dan dikala sendirian, itu kalau kita punya ilmu itu kayak ada yang menemani itu. Dan ilmu itu juga bisa menunjukkan kepada kita kesenangan dan kesusahan hati kita. Kenapa ini saya sedang susah itu, kalau punya ilmu itu tahu, oh jangan-jangan saya terlalu jauh dengan Allah. Terus kemudian bisa mendekatkan diri dengan cara menambah ibadahnya. Kenapa saya ini sedang senang hatinya saya? Oh karena tadi saya itu membantu orang lain dan juga yang lainnya. Dia tahu, dia bisa menilai kenapa hati itu bisa senang ataupun susah itu. Nah, dan bisa menjadi teman dekat ya, bisa menjadi teman dekat ketika kita sedang tidak memiliki teman atau di tengah orang-orang asing itu. Kalau kita punya ilmu, maka kita itu tidak akan pernah merasa terasingkan karena ada ilmu yang menemani kita. Itu keutamaan ilmu itu luar biasa. Dan ini itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar bisa menikmati ilmu. Bisa menikmati ilmu. Kalau di dalam Ta'limul Muta'alim itu kan orang yang sudah bisa menikmati ilmu itu, dia tidak akan bisa menikmati hal-hal yang lain. Satu-satunya hal yang paling nikmat itu adalah ilmu itu. Membaca, terus berdiskusi, terus kemudian mengaji, itu menjadi hobi. Ya seperti misalkan Gus Ba, terus kemudian Pak Kures itu hobinya membaca, menulis kayak gitu. Semua hidupnya itu didedikasikan untuk ilmu pengetahuan. Itu orang sudah tidak ada kesedihan di dalam hatinya, orang sudah mantap dengan hidupnya, orang sudah ya tidak punya ketakutan, la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena dia memahami semua yang terjadi atas dirinya itu dengan sadar dia pahami semua atas kehendaknya Allah. Nah, itu semua bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kalau nggak memiliki ilmu ya nggak bisa. Dan ilmunya tentu ilmu syariat, ilmu hakikat itu. Tidak bisa kemudian orang yang hanya belajar matematika misalkan itu, terus kemudian dia memiliki ketenangan yang seperti itu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia tidak berpikir tentang ilmu syariat dan ilmu hakikat itu. Yaitu ya para ulama-ulama itu, orang-orang yang memang dekat dengan Allah itu ya. Itu yang bisa merasakan ketenangan yang luar biasa yang sampai digambarkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan di dalam dirinya, tidak ada kesusahan di dalam dirinya. Itu sudah adanya pemahaman yang sangat mendalam tentang hakikat dari kehidupan. Dan dengan ilmu Allah itu akan menunjukkan jalan ke surga. Allah akan menerangi jalan kita ke surga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah itu, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya nanti menuju surganya Allah. Orang mencari ilmu itu luar biasa. Tapi herannya kenapa orang-orang itu pada nggak mau mencari ilmu? Ya karena saking besarnya pahalanya, saking besarnya keutamaannya. Sehingga nggak setiap orang itu kemudian diberikan kemudahan untuk semangat mencari ilmu. Sudah diberikan kesempatan untuk kuliah, mangkat kuliah, malas-malasan. Sudah diberikan kesempatan untuk kuliah, diberikan tugas sama dosennya, ngerjain ini sak karepe dhewe. Nah ini kan termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Ya kenapa kok berat melakukannya ya? Karena memang fadilahnya itu sangat besar sekali. Kalau kalian bisa menjalaninya dengan baik, dengan maksimal, maka kalian akan mendapatkan semua keutamaan dari para pencari ilmu itu. Dan jelas kalau misalkan kalian mendapatkan keutamaannya, ya dipastikan kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat itu. Hadisnya Rasulullah kan seperti itu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil
ilmi. Wa man aradahu fa alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan atau ingin mendapatkan dunia, maka syaratnya adalah memiliki ilmu. Terus kemudian mendapatkan kemudahan akhirat, ya syaratnya ilmu. Ingin mendapatkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, syaratnya ya juga ilmu. Orang yang sudah bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar dengan baik, ya, dengan berbagai macam fadilahnya seperti ini, ya pasti selesai dia menuntut ilmu, dia akan menjadi orang yang selamat dunia dan juga akhirat. Ya syaratnya ketika mencari ilmu itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar dilaksanakan secara baik gitu. Jangan hanya menuntut ilmu malas-malesan. Nah ini ya tidak akan mendapatkan fadilah-fadilah ini tadi. Tidak pernah deres. Nah ini kan tidak berarti kalian tidak pernah membaca tasbih. Terus kemudian tidak pernah diskusi. Nah ini kan berarti kalian tidak pernah melakukan jihad. Padahal semua itu terbuka. Kalian diskusi itu dianggap jihad. Kalian mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain itu dianggap sedekah. Kemudian kalian mengajarkan kepada orang yang tepat itu dianggap sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah itu. Nah kalau itu semua dilaksanakan di pondok, di kampus, dimanapun kalian belajar itu, ya tentunya kalian itu akan menjadi orang yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan orang yang memiliki ilmu itu sama Allah itu akan diangkat derajatnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah, difirmankan dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Dan orang yang memiliki ilmu itu akan dijadikan oleh Allah itu menjadi panutan dan menjadi petunjuk bagi manusia yang lainnya itu. Itu pasti itu. Entah bagaimana caranya, pokoknya orang yang jadikan panutan itu pasti adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau nggak memiliki ilmu, ya Allah tidak akan jadikan dia itu sebagai panutan. Dan dia akan jadikan oleh Allah itu sebagai inisiator dalam hal kebaikan. Yang delalah yang mengikuti banyak. Ya contohnya ulama-ulama atau kiai-kiai yang memiliki pondok pesantren yang muridnya itu puluhan ribu. Terus belum lagi itu murid yang baru di dalam pondok, belum lagi jamaah-jamaah di luar pondok. Jutaan orang yang kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau, terutama hal-hal kebaikan, diikuti dalam hal kebaikan. Ada juga orang yang dijadikan oleh Allah itu sebagai trend center, sebagai orang yang diikuti, tapi tidak dalam hal kebaikan, melainkan dalam hal keburukan. Nah ini kan celaka, karena rumusnya dalam Islam itu, kalau orang tuh melakukan kebaikan dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti. Dan sebaliknya, orang yang mengajarkan keburukan dan diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut mendapatkan dosa dari pengikutnya. Jadi jadikan trend center itu ada dua macam gitu. Trend center dalam hal kebaikan atau trend center dalam hal keburukan. Nah ini tinggal kita pilih itu. Nah kalau orang-orang punya ilmu sama Allah itu jadikan trend center dalam hal kebaikan. Nah makanya kalau kalian punya banyak pengikut, kalau kalian punya banyak followers gitu atau orang yang ngefans kalian itu harusnya kita introspeksi itu. Nah orang-orang yang ngefans dengan saya itu mengikuti kebaikan saya atau keburukan saya. Orang-orang yang sedang viral, sedang tenar itu harusnya mereka introspeksi itu. Mereka suka dengan saya itu karena apa? Kebaikan saya atau karena hal-hal yang justru itu menjadikan mereka itu menjadi orang yang lebih buruk lagi. Yang diiling-iling itu yang buruk-buruk. Misalkan yang diingat-ingat itu adalah kata-kata kasarnya. Atau yang diingat itu adalah guyonan-guyonannya yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini kan harus menjadi perhatian kita. Karena jadikan panutan itu dalam hal kebaikan, juga dalam hal keburukan. Nah kita itu panutan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan atau dalam hal keburukan. Kalau kita memiliki ilmu, kalau orang-orang yang memiliki ilmu, kaum-kaum yang memiliki ilmu itu, Allah sudah berjanji fayaj'aluhum fil khairi qadatan hudatan yuhtada bihim. Allah akan menjadikan mereka sebagai panutan, sebagai trend center bagi kebaikan. Itu kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya
mereka bisa jadi itu kelihatan sukses di dunia karena banyak followers, banyak fansnya, banyak orang-orang yang mengikuti dia, terkenal, viral di mana-mana, banyak yang ngajak foto, banyak yang undang dia untuk ini, untuk itu, untuk podcast, untuk dan yang lainnya. Seakan-akan dia banyak yang mengidolakan. Tapi pengidolanya ini mengidolakan dia itu dalam hal kebaikan atau dalam hal yang tidak baik. Jangan-jangan dia mengikuti suka ngefan itu pada hal-hal yang tidak baik, sehingga itu dijadikan sebagai tren, terus kemudian dia akan mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang mengikuti dia itu tadi. Karena memang hadisnya seperti itu kan, man sana sunatan hasanatan falahu ajru fa ilihi. Sebaliknya waman sana sunatan sayyiatan falahu ismu fa ilihi. Jadi orang yang melakukan kebaikan terus kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahala dari pengikutnya. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari pengikutnya. Nah, ketika kita itu tenar di dunia itu, ya kita harus, makanya para wali itu kan lebih suka menyembunyikan dirinya, supaya tidak diikuti oleh orang lain, supaya tidak menjadi trend center. Karena kalau menjadi trend center itu viral dan juga yang lainnya, di samping itu akan menyusahkan hati kita untuk menjadi orang yang qanaah gitu ya, untuk menjadi orang yang tawadhu gitu ya. Pasti akan ada rasa sombong, akan ada rasa ria, akan ada rasa apa di dalam hati kita karena banyak orang yang menyukai kita, banyak orang yang mengikuti kita itu. Akan menggoyahkan niat awal kita. Di samping itu juga bisa jadi orang-orang tuh akan mengikuti hal-hal buruk itu. Orang kalau sudah ngefans sama orang kan apapun itu ditiru, cara berpakaiannya ditiru, ucapannya juga akan ditiru, kata-katanya juga akan dimasukkan ke dalam hati dan lain sebagainya itu. Nah, kalau ada hal yang buruk yang keluar dari kita terus kemudian itu diikuti, diingat-ingat oleh orang-orang itu, maka kita juga akan mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan oleh pengikut kita. Maka pengikut itu belum tentu baik. Memiliki banyak fans itu juga belum tentu tidak menunjukkan kesuksesan seseorang di dunia. Banyak orang yang mengidolakan itu tidak menunjukkan kalau dia itu orang baik. Banyak kok orang-orang yang mengidolakan orang-orang yang buruk itu juga banyak kan. Mengikuti hal-hal buruknya itu juga banyak itu. Mengikuti ada apa namanya, misalkan ya terlepas dari pro dan kontra mau seperti apapun, kalau dalam Islam itu ya tato itu tetap tidak boleh kan kayak gitu. Tato itu tidak boleh, dilarang di dalam Islam gitu. Sehingga kemudian ada orang yang ngefans terhadap artis tertentu atau terhadap tokoh tertentu, dan orang yang di fani itu punya tato dan kemudian dia membuat tato. Nah, ini kan mengikuti yang buruk-buruk kayak gitu. Banyak nggak ya seperti itu? Banyak gitu. Banyak. Jadi ukuran kesuksesan seseorang di dunia itu tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang mengikuti dia, tidak dilihat dari seberapa terkenalnya dia di dunia ya, tapi dilihat dari seberapa kedekatannya dia dengan Allah, seberapa takwanya dia dengan Allah, sehingga meskipun dia di dunia itu tidak terkenal, tapi di penduduk langit dia itu sangat terkenal, dan bahkan doanya itu bisa menggoncangkan apa namanya langit. Itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Ya tinggal kita pilih, kalian mau menjadi orang yang populer di dunia atau mau menjadi orang yang populer di langit itu. Ya syukur kalau bisa dua-duanya gitu ya, di dunia itu populer, di langit itu juga populer kayak gitu. Cuman ya apa gunanya populer di dunia itu susah, hidup populer di dunia itu susah. Ya, saya pernah ada satu video gitu ya, satu video kayak semacam social experience kayak gitu kan. Pengalaman sosial Cristiano Ronaldo, seorang Cristiano Ronaldo itu mencoba membuat pengalaman bagaimana jika kemudian dia minum kopi di tempat umum tanpa ada penjagaan yang ketat. Sehingga padahal kopi satu cangkir itu, dia itu di situ ngopi itu, belum sempat dia minum kopi ada orang lewat, ada Cristiano, terus may I take a foto misalkan, bolehkah saya mengambil foto? Boleh.
Terus nanti ada orang lewat lagi kayak gitu. Sampai kopinya itu dingin, itu belum diminum sama seorang Kristiano. Jadi privasinya itu sangat terganggu. Misalkan jalan-jalan di mall itu atau di tempat umum itu ketika tahu itu Cristiano Ronaldo pasti ya akan banyak yang minta foto lah dan juga yang lain sehingga dia tidak bisa menikmati privasinya dia. Nah Gus Bah itu sekarang tuh merasa nggak nyaman karena ketika naik bis atau ketika di tempat umum itu banyak orang ketemu terus kemudian minta foto lah dan juga yang lain. Apalagi sekarang itu dengan adanya smartphone gitu ya, setiap orang tuh punya kamera gitu kan. Ya pasti nanti minta foto dan juga yang lainnya. Sehingga privasinya dia itu terganggu. Itu kalau sendirian mending, tapi kalau misalkan sama anak sama istrinya itu kan akhirnya anak istrinya kan jadi tersisih, tersingkir gitu ya. Digantikan oleh orang lain. Jadi ketenaran di dunia itu tidak nyaman. Hanya bangga saja, kita merasa bangga saja banyak orang yang kenal artis itu. Tapi nanti akan merasa tidak nyaman. Akan merasa tidak nyaman. Padahal seorang artis, orang yang populer kayak gitu ya. Orang yang populer itu kan dia bisa hidup karena kepopulerannya dia. Kalau misalkan dia tidak berperilaku baik terhadap fans-fansnya, dia kehilangan fansnya, dia juga akan menjadi manusia biasa. Gitu. Jadi itu kayak semacam buah si malakama ya. Mau diturutin kita kesusahan, tidak diturutin kita kehilangan kepopuleran. Maka populer di dunia itu tetap tidak nyaman. Apalagi kalau konsepnya itu tasawuf gitu ya, ya sama sekali tidak nyaman. Sama sekali tidak nyaman. Itu akan mengganggu ibadah kita itu. Kita datang ke masjid saja banyak yang meliput, kamera di mana itu. Coba presiden itu sholat, misalkan sholat Idul Adha di mana itu kan sudah banyak yang memberitakan di mana-mana. Sudah ditunggu oleh pers, nanti jumpa pers dan juga yang lainnya gimana kondisi sholatnya dan juga yang lain. Sehingga ibadah saja itu tidak nyaman. Ibadah saja itu tidak nyaman. Orang populer tuh, ya nanti satu-satunya jalan ya kalau presiden punya pas pamres gitu ya. Kalau apa namanya itu artis-artis orang-orang populer itu punya bodyguard sehingga ketika ada orang mendekat sampai nangis-nangis itu harus disingkirkan dan juga yang lain. Ini kan menyakiti hati orang lain juga. Jadi repot gitu, repot terkenal di dunia itu repot. Nah itu pilihan kalian. Kalau pengen tetap terkenal ya silakan jadi orang terkenal. Tapi itu repot, di mana-mana ketemu itu kayaknya ini ngajak foto dan juga yang lainnya. Susah pergi kemana-mana itu banyak yang kenal dan itu ya tentunya tidak nyaman. Dibayangkan itu sangat tidak nyaman sekali. Karena ya fans di dunia itu ya gawiannya kayak ngono, senengane apa namanya mengganggu privasi orang. Nah itulah fadilah dari ilmu menurut Mu'ad bin Jabal, di mana ilmu itu bisa memberikan kedudukan yang tinggi terhadap seseorang dan ilmu itu mencari ilmu itu merupakan amalan yang terbaik karena di setiap bagiannya di setiap part-part dalam kita mencari ilmu itu sama seperti ibadah-ibadah mahdhuf membaca tasbih, sama seperti kebaikan, sama seperti ibadah takarrub dan bahkan kita berpikir itu ya, berpikir tentang ilmu. Kalian mikir itu, kalian kalau kuliah mikir apa enggak? Jangan-jangan kuliah itu teko linggih gur turu kayak gitu kan. Ngaji kayak gini juga ora diperhatikan itu, penjelasan panjang lebar tapi tidak didengarkan. Itu berarti tidak berpikir. Kalian berpikir satu kalimat saja tentang ilmu, itu yu'dalu bisyami. Disamakan pahalanya dengan kalian melaksanakan puasa. Itu berpikir. Kalau kemarin itu kita keluar untuk mencari ilmu satu bab saja itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ini berpikir tentang ilmu, kalian berpikir menghafal atau mencoba memahami itu sama seperti pahalanya orang berpuasa. Ini kan luar biasa. Apalagi mencari ilmu sambil berpuasa, pahalanya double-double gitu. Kalau kita mikir pahala, artinya kita nggak usah mikir pahala. Kalau kita mendapatkan balasan seperti balasannya orang puasa, itu kan berarti kita mendapatkan keridhaan dari Allah itu. Nah kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah itu ya kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, akan menjadi waliyun min auliya illah, akan menjadi wali, salah satu wali dari wali-walinya Allah itu. Kita mikirnya kayak gitu aja. Kalau ngaji tasawuf itu jangan mikir pahala. Pahala itu adalah tataran orang yang ngaji syariat gitu ya. Kalau orang ngaji hakikat itu pikirannya tidak pahala lagi, tapi pikirannya adalah keridhaan dari Allah. Maka konsep tasawuf itu kayak Robiah itu konsepnya mahabbah. Sampai pernah suatu ketika siang hari itu Robiah itu bawa untuk memberikan apa namanya itu ya,
untuk memberikan satir gitu ya, teguran kepada tetangga-tetangganya itu Robiah itu siang-siang tuh keluar bawa ember itu. Kemudian ditanya sama tetangganya, Robiah mau kemana? Siang-siang kok bawa ember itu. Kalau sekarang mungkin ember istilahnya. Saya mau memadamkan api neraka. Kenapa dipadamkan? Supaya orang-orang ketika beribadah kepada Allah itu bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kecintaannya kepada Allah itu. Itu tingkatan tasawuf tuh kayak gitu. Jadi beribadah itu sudah tidak mengharapkan surga, tidak memikirkan pahala dan lain sebagainya. Tapi beribadah itu adalah konsepnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebagai bentuk kita mencari ridhonya Allah. Itu orang-orang sufi itu kayak gitu. Wa mudarasatuhu, dan kita mengulang kembali, misalkan ini kalian ngaji dengan saya terus nanti kalian ulang, dipahami, sampai di kamar itu diulang lagi, dibaca, terus kemudian dipahami betul-betul, itu namanya mudarasah. Mengulang, membaca ulang atau belajar. Itu kedudukannya sama seperti ibadah di malam hari, sama seperti qiyamul lail. Apalagi ketika mudarosahnya itu setelah qiyamul lail, itu kalian bisa mendapatkan akses yang lebih cepat untuk dekat dengan Allah. Maka para pencari ilmu seperti kalian ini itu adalah masa-masa di mana kalian tuh memiliki peluang yang sangat besar sekali untuk takarub kepada Allah itu. Mungkin sekarang tidak akan terasa, tapi ketika kalian keluar dari pondok nanti itu akan merasa ringan untuk beribadah, akan merasa memiliki ketenangan di dalam hati dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah mondok itu. Meskipun sama-sama umurnya, terus kemudian sama-sama kuliahnya gitu. Tapi kalau orang yang mencari ilmunya itu benar di pondok gitu ya, benar-benar mencari ilmu, benar-benar sering sering berpikir tentang ilmu, maka ketika keluar dia akan menjadi orang yang lebih dewasa, yang lebih memiliki ketenangan. Ya karena itu tadi efek dari kedekatan dengan Allah itu, sehingga pemahaman terhadap kehidupan itu akan lebih mantap gitu. Apa yang kita lakukan semuanya itu akan lebih bisa kita serahkan kepada Allah, tidak mudah stres, akan lebih tenang, akan lebih memiliki kebijaksanaan dan lain sebagainya. Itu karena yaitu tadi, semua yang kita lakukan itu ukurannya itu sama seperti ibadah kepada Allah. Maka tidak heran jika orang yang belajar ilmu itu akan dimudahkan masuk ke surganya Allah, karena sebetulnya setiap aktivitas yang kalian lakukan untuk mencari ilmu itu sama ukurannya dengan orang-orang yang beribadah, dan bahkan lebih mulia kalian, lebih banyak kalian keutamaannya. Belajar ilmu satu bab, ya, belajar ilmu 1 jam itu jauh lebih baik dibandingkan sholat sebanyak 100 rakaat. Jadi ahli ibadah itu tidak ada apa-apanya kemuliaannya dibandingkan orang yang ahli ilmu itu. Wa amma min haitsul aqli wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.